Halo pemirsa, selamat datang di acara 5 menit paham. Kali ini saya ingin membahas mengenai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Jadi ini sebenarnya berita bagus ya, berita positif, karena anak-anak yang tadinya terpapar oleh konten-konten negatif dan kemungkinan-kemungkinan hal negatif lainnya seperti adanya pedofil dan lain-lain, sekarang paling tidak merasa lebih aman karena adanya peraturan ini. Jadi peraturan ini memang pada dasarnya melindungi anak dengan cara semua PSE atau pemilik sistem elektronik itu melakukan perlindungan by default ya di dalam sistemnya mereka, yang mana melindungi anak dalam kegiatannya menggunakan sistem elektronik tersebut. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk penyedia layanan buat anak di Indonesia, tapi juga di global ya. Artinya apabila anak itu menggunakan game atau sistem elektronik lain ya, jadi mereka terlindungi dengan adanya peraturan pemerintah ini. Jadi yang pertama, di dalam sistem elektronik itu harus by default ada sistem. Jadi by default itu maksudnya sudah embedded, sudah digabung di dalam sistem elektroniknya itu bagaimana sistem itu dapat melindungi anak. Misalkan dengan adanya pertanyaan umur Anda berapa gitu, atau dengan otomatis mengirimkan email ke orang tuanya untuk meminta izin misalkan. Nah, ini sesuatu yang memang positif ya, dapat melindungi anak. Yang kedua, dari pihak si pemilik sistem elektronik juga harus memberikan pengertian yang jelas kepada anak, dan dilarang profiling ya, salah satunya profiling mengenai anak itu sendiri, misalkan untuk menawarkan produk-produk untuk dia jual lagi ke anak tersebut ya. Jadi misalkan kayak marketing profile. Jadi kalau kita misalkan sering mengklik kata-kata tertentu atau video tertentu dibaca oleh sistem elektroniknya melalui algoritmanya itu untuk dapat dijual atau ditawarkan produk-produk tertentu. Misalkan sering mengklik sepeda atau bahkan membicarakan mengenai sepeda, sehingga muncul dalam iklan adalah penjualan sepeda yang untuk menawarkan kepada anak tersebut. Nah, ini dilarang ya, profiling seperti ini juga gitu. Nah, selain hal tadi, juga si pemilik sistem elektronik ini itu harus memiliki data protection impact assessment ya. Jadi dia harus merencanakan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang kritikal untuk pelindungan data pribadi dari anak ini sendiri juga. Ini juga perkembangan yang cukup baik juga, karena nanti kalau ada pemeriksaan apa-apa terhadap sistem elektronik itu, maka bisa dilihat dari DPIE ini bagaimana mereka mengelola data pribadi anak-anak tersebut. Nah, ini peraturan ini tapi memang belum memiliki hukum pidana ya. Jadi dia akan melekat kepada peraturan perundang-undangan lain. Contohnya misalkan ada kekerasan terhadap anak, nah itu masuk ke undang-undang perlindungan anak, dan mungkin ada hal-hal lain yang nanti bisa aktif untuk pidananya. Tapi PP ini sendiri itu masih menyediakan solusinya itu atau sanksinya itu adalah berupa sanksi administratif yang memang lumayan, tapi mungkin lebih tepat nanti diarahkan memang ke undang-undang lain yang relevan untuk pidananya ya, bagi pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak mungkin ya nantinya. Nah, undang-undang ini PP ini juga memang berlaku setelah 2 tahun diundangkan. Jadi artinya 27 Maret 2027 nantinya semua PSE tersebut itu harus memiliki sistem elektronik yang by default melindungi anak dan memiliki sistem bagaimana perlindungan data anak sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang mesti diperhatikan
bukan hanya oleh pemilik sistem elektronik di Indonesia, tapi juga di luar negeri, terutama gaming ya, gaming industri yang memang menyentuh anak. Mungkin itu aja 5 menit ini. Makasih atas perhatiannya.